Halo semuanya. Halo Pak Anto, perkenalkan eh, kami dari kelompok nggak tahu namanya. Eh, PTWC Pak, ini udah jam 12 malam kita record. Saya Rizky Saya dengan NIM 24K10049. Saya Robert dengan 24K30012. saya Christopher 24K10016. Langsung saja deskripsi umum. Nah, Langsung, tidak usah basi. Kita buat apa ini, Mas Toto? nah, jadi kami buat ini Pak, itu sebuah program mini sosial media. Jadi program ini berfungsi sebagai otak dari aplikasi media sosial sederhana aja. Nah, kami bangun itu pakai arsitektur client server dengan gaya REST API. Ya, intinya itu kita mau membuat sosial media light versi sederhana. Yang fitur utamanya ada posting, like, kemudian ada komen. Nah, itu semua kita bungkus dalam REST API menggunakan bahasa pemrograman Laravel, menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP. Oke, apa yang program ini lakukan? Program ini tidak memiliki tampilan atau user interface secara langsung, melainkan menyediakan pintu-pintu endpoint yang bisa diakses oleh klien. Bisa berupa aplikasi, web. Fungsi utamanya meliputi autentikasi aman menggunakan token JWT, sehingga server tidak perlu mengganti sesi user atau interaksi sosial. User bisa memposting status, berkomentar, dan memberikan like. Private messaging, user bisa mengirim pesan pribadi ke user lain. Moderasi konten, terdapat logika khusus di mana admin dan moderator memiliki kuasa untuk menghapus konten yang tidak layak selain pemilik posting itu sendiri. Oke, seperti itu. Ada private messages, terus ada program API JWT dan seterusnya. Kemudian eksplisit dan implisit dari program kita. Yang pertama, implisit terlebih dahulu Pak. Yang implisit kita menggunakan HTTP verb. Ya, HTTP yang pertama itu ada get, kemudian yang kedua ada post, kemudian yang ketiga ada put, terus yang keempat ada delete sesuai dengan fitur yang kami gunakan, yang kami tampilkan, post, like, comment. Kemudian ada routes API atau yang mendefinisikan tentang tindakan di dalam usernya itu sendiri, baik like, comment maupun ngeposting. Kemudian yang kedua ada HTTP status code 2014 ya, seperti itulah biasa untuk website. Kemudian ada return repost, kemudian di situ juga ada sinyal standar untuk memberikan ke server ke API client terkait hasil dari prosesnya. Kemudian yang ketiga ada authentication header, kemudian ada authorization yang dimana itu berupa bilir token, kemudian ada JS atau JavaScript authorization page, kemudian ada standar yaitu sih. Kemudian yang keempat ada content negotiation, ada content type, mana ya? Kemudian ada application yang kita pakai itu untuk menampilkan kita menggunakan JSON, kemudian ada header dan seterusnya yang intinya kita boleh dalam bentuk JSON. Kemudian yang kelima ada course atau cross origin. Kemudian ada karena kita menampilkan di browser, maka kita menggunakan browser policy. Kemudian konfigurasi dengan menggunakan course PHP defaultnya sih. Kemudian untuk protokol browser yang digunakan untuk menjaga protokol keamanan dari sisi klien. Kemudian, nah ini untuk eksplisit protokolnya. Dijelaskan oleh itu. Nah, jadi untuk explicit protokol kami ini ada satu, JSON Schema Response. Kemudian untuk kedua ya, ada Input Validation Protocol. Lalu ada Database Schema untuk penyimpanan fisik protokol gitu. Kemudian ada ORM Relationship. Lalu ada JWT Payload Claim. Nah, untuk fitur unggulan kami itu, salah satunya ada Stateless Authentication atau JWT.
Jadi server itu tidak perlu mengingat session seperti itu, hemat memori lah. Kemudian ada role based access control atau RBAC. Nah, keunggulannya itu adalah keamanannya bisa lebih tinggi, lalu admin bisa menghapus postingan siapa saja jika dinilai tidak pantas. Betul. Nah, lalu ada real time protocol visualizer atau console debugger. Lalu ada soft delete. Soft delete ini itu apa tuh? datanya itu tidak benar-benar hilang saja, hapus, hanya ditandai saja. Ya intinya datanya itu tetap ada di DB-nya Pak, database-nya. Ketika si user pengen hapus, kita sebagai admin ya, itu masih menyimpan datanya. Kemudian langsung saja ya kita praktek di program yang kami buat, mini sosial media. Oke, silakan Mas Toto ditampilkan codingannya. Nah, oke. Sekarang kita akan membahas yang pertama controller. Ayo Bert, sikat Bert. Comments controller. Oke. Untuk yang paling atas itu ada namespace app http controller. Itu mendefinisikan lokasi folder logis untuk controller ini. Lalu ada use illuminate http request, itu mengimpor kelas request untuk menangani data yang dikirim klien. Terus untuk use app model comment, itu mengimpor model comment untuk berinteraksi dengan tabel comment di database. Itu bisa membuat, membaca, atau menghapus. Terus untuk use illuminate support practice validator, itu mengimpor validasi untuk memvalidasi input dari klien agar sesuai aturan. Oke, untuk use timer JWT out, practice JWT out itu mengimpor library JWT untuk proses autentikasi user. Untuk use illuminated support practice out, itu mengimpor facet out untuk mengakses informasi user yang sedang login. Use app model post, itu mengimpor model post untuk berinteraksi dengan tabel post di database. Oke, langsung aja ke kelas comments controller. Extend controllers itu mendefinisikan controller comment yang mewarisi fitur dasar dari controller utama Laravel. Public function store request $request itu fungsinya untuk menyimpan komentar baru di database. Biasanya dipanggil saat klien mengirim request dengan metode HTTP POST. Terus untuk $user JWT out press token authenticate, itu proses autentifikasi memverifikasi JWT yang dikirim klien via the request. Jika token valid akan mengembalikan data user sedang login, jika tidak server akan otomatis memberikan respon error 401. Itu unauthorized. Nah, itulah. Untuk $validator make $request all, itu proses validasi input membuat sebuah validator dengan aturan untuk data yang dikirim klien. Terus dengan isi post ID required, itu artinya adalah aturan field post ID wajib ada. Dan untuk konten required string max 25, itu konten wajib ada, harus berupa string dan maksimal 255 karakter. Untuk if $validator files, itu mengecek hasil validasi. Jika data dikirim klien tidak memenuhi aturan di atas, maka dikirim respon error ke klien dengan kode status 400 bad request, menandakan permintaan dari klien salah atau tidak lengkap. Itu dengan kode return respon JSON success false, message-nya validator errors dengan 400 itu. Terus comment script itu proses penyimpanan data. Jika validasi lolos, buat komentar baru di database menggunakan Eloquent ARM. Terus dengan isi user ID $user ke ID.
Itu untuk mengisi kolom user ID dengan ID user yang sudah terorientasi di langkah pertama. Terus ada lagi post ID, itu post ID dari data yang dikirim klien, konten, $request konten itu sama konten dari data yang dikirim klien. Untuk return response JSON itu kirim respon sukses, kirim sukses ke klien bahwa proses berhasil dengan kode status 200 create, menandakan sebuah respon baru berhasil dibuat. Dengan isi ini itu sukses true, message berhasil komentar. Terus dengan data komen. Terus lanjut ada public function destroy in $id itu fungsi untuk menghapus komentar dari database. Terus dengan isi $post find ID cari data yang akan dihapus. Menggunakan model post untuk mencari data berdasarkan ID yang diberikan. Terus dengan isi if tidak sama dengan $post itu untuk cek keberadaan data. Dengan isi return response JSON message post found 404. Itu mengecek apakah variabel post kosong atau tidak. Jika data tidak ditemukan database, maka menghentikan proses dan kirim respon JSON ke klien dengan pesan post not found itu 404. Terus mengambil data user yang login itu dengan $user out user. Terus if $post user ID sama dengan user ID atau user role admin atau user role moderator. Itu untuk logika orientasi role based access control. Terus dengan isi post delete itu eksekusi penghapusan. Terus kirim respon sukses itu dengan kode return response JSON sukses true message post baru dihapus. Terus return response JSON dan sukses false message Anda tidak punya akses menghapus post ini 403 itu tolak akses forbidden. Lanjut ke JWT out. Oke, namespace HTTP controller itu mendefinisikan lokasi folder logis untuk controller ini. Untuk use illuminated HTTP request itu mengimpor kelas request untuk menangani data yang dikirim klien. Use a model user itu mengimpor model user berinteraksi dengan tabel user di database. Use illuminated support file TCS itu mengimpor fasilitas SES untuk mengenkripsi password, ini krusial untuk keamanan. Use illuminated support file validator itu mengirim validasi untuk memvalidasi input dari klien. Use time JWT out untuk validasi JWT out untuk mengimpor library JWT untuk proses autentikasi. Use time JWT out expression JWT exception itu mengimpor kelas exception untuk mengalami error spesifik dari JWT. Untuk use illuminated support backtest out itu mengimpor backtest out untuk mengakses informasi user yang sedang login. Dengan isi kelas JWT out extend controller itu mendefinisikan controller JWT out yang mewarisi fitur dasar dari controller utama Laravel. Public function register request ini fungsinya untuk mendaftarkan pengguna baru dengan validator make request ke all. Itu proses validasi input, membuat validasi untuk memastikan data yang dikirim klien sudah benar. Dengan aturan name request string max 255, emailnya juga sama, passwordnya request string minimal 6.
Terus untuk ngecek validasi itu if validator fails, return response JSON validator errors to JSON 400 itu jika validasi gagal mengirim 400 bad request dengan detail dalam format JSON. Terus ada proses pembuatan user. Jika validasi lolos, buat user baru di database. Dengan dolar user create, name request get name, email sama, passwordnya hash. Make dolar request get passwordnya dengan role user. Itu mengambil nama, mengambil email, terus ngeset role. Ini kan proses pembuatan token. Itu dolar token CWT out from user. Itu dengan mengirim respon sukses, return response, JSON, compact user token 201. Itu artinya ada get. Terus ada fungsi untuk masuk ke akun yang sudah ada. Itu dengan public function login request, dolar request. Terus itu ada mengambil kredensial. Mengambil hanya email dan password. Itu dolar kredensial request only email dan password. Ada proses autentifikasi dan generate token. Itu ada if tidak sama dengan token JWT out buat API and dollar created dollar created tiles. Itu dengan isi return response JSON error invalid dengan 401. Jika login gagal kirim 401. Terus ada ambil data user, dollar user out buat API user. Terus ada mengirim respon, return response JSON compact token user. Next ada lex controller.php. Ini isinya adalah namespace app http controllers. Menjadi pasti router logis untuk controller ini. Untuk using http request itu mengimpor kelas request untuk mengenai data yang dikirim klien. Use app model like itu mengimpor model like untuk berinteraksi dengan tabel like di database. Ada user enumerated support test validator, mengimpor validasi validator untuk memvalidasi input dari klien. Use daemon JWT out test JWT out untuk mengimpor library JWT. Controller like yang mewarisi fitur dari controller utama Laravel itu ada kelas like controller extend controller dengan fungsi untuk mengirimkan like pada sebuah post. Itu public function store request dollar request. Dengan proses autentikasi dollar user JWT out fresh token authenticate. Dengan proses validasi input dollar validator make dollar request all dengan isi post ID ke required. Post ID itu harus ada. Terus mengecek hasil validasi itu jika dollar validator fails, maka validasi gagal dikirim respon 400. Itu return response JSON. Dengan sukses false, message-nya 400. Ada proses pembuatan data like. Dengan dollar like create dengan isinya user ID, post ID. Terus kirim respon sukses, itu return respon JSON, sukses true, message-nya berhasil like. Data, dollar like, dollar 1. Terus ada fungsi untuk membatalkan like dengan public function destroy in ID. Itu menghapus record like dari database dengan like destroy dollar ID. Mengirim result sukses, kirim respon sukses ke klien, return response JSON, sukses true, message like berhasil dicabut. Dilanjutkan oleh Toto. Kemudian ada message controller. Jadi untuk
use illuminate-nya kira-kira sama lah ya. Nah, di sini tapi ada tambahan ini. Use app model message, yang dimana dia mengimpor model message untuk berinteraksi dengan tabel message di database. Kemudian ada use illuminate support facade skill validator. Itu sama dengan yang tadi. Nah, ini tambahan satu lagi ada use diamond JWT out. Facades JWT out, yang dimana dia mengimpor facades JWT out. Nah, lalu ada class message controller. Nah, tugas dari ini adalah untuk mewarisi fitur-fitur dasar dari controller utama Laravel. Nah, sini ada $user sama dengan JWT out. Ini untuk autentikasi pengguna dari token, yaitu mengambil token dari header request dan mendapatkan objek user, sender. Kemudian ada validator, ini untuk memvalidasi, memastikan bahwa receiver ID dan message content ada dan valid. Nah, lalu ada if validator fail. Nah, jadi ini mengecek jika validasinya gagal. Jadi kalau misalnya dia gagal, nanti dia akan memberi status 400, error 400. Nah, lalu ada, bagian message tanda sama dengan message create. Ini jika validasinya oke atau berhasil. Dia akan return response dalam bentuk JSON, sukses true, dan memberi status 201 jika responnya sukses. Nah, kemudian ada public function show. Ini akan menampilkan pesan tunggal berdasarkan ID-nya. Dan seperti biasa ini bagian autentikasi. Dan message sama dengan message ini, yang find ini berguna untuk mencari berdasarkan ID-nya. Jadi pesan berdasarkan ID. Nah, untuk yang bagian ini, dia fungsinya adalah untuk otorisasi jika hanya pengirim atau penerima yang boleh melihat pesan. Lalu bagian ini, fungsinya adalah untuk mengembalikan respon sukses. Nah, public function get message ini fungsinya adalah untuk mengambil semua pesan yang ditunjuk kepada user tertentu saja. Nah, atau return response ini jika responnya sukses. Dia akan memberikan pesan berhasil mengambil pesan berdasarkan user. Nah, lalu ada public function destroy. Ini adalah untuk penghapusan pesan saja. Autentikasi dan otorisasi. Dan dalam bagian ini adalah untuk jika pesan tersebut tidak ditemukan, maka akan memberi pesan tidak ditemukan dan statusnya 404. Nah, ini untuk validasi agar hanya pengirim yang boleh menghapus pesan saja, atau admin. Nah, lalu ada logika penghapusannya adalah message destroy ID type 2 ID, menghapus record pesan. Dan jika berhasil akan memberikan respon pesan berhasil dihapus. Nah, lalu ada post controller. Untuk bagian namespace-nya masih sama, mendeklarasi controller sebagai namespace. Nah, lalu ada use illuminate HTTP request. Dia mengimpor kelas request saja untuk menangani data permintaan HTTP. Nah, lalu dia ada use app model post. Mengimpor model post untuk interaksi dalam database ini. Dan sisanya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, sini ada kelas post controller, extend controller. Dia fungsinya untuk mendefinisikan kelas controller khusus untuk postingan saja. Dan public function index ini untuk menampilkan daftar semua postingan menggunakan get API/post untuk endpoint-nya. Ini untuk mengambil semua postingannya.
Jadi untuk mengembalikan respon sukses jika postingan-postingan tersebut berhasil ditunjukkan. Nah, kemudian ada Public Function Store. Ini untuk menangani pembuatan postingan baru. Setelahnya ada bagian autentikasi, lalu ada validasi, dan bagian ini, ketika ada masalah saat mengambil postingan tersebut, dengan membeli status error 400. Nah, lalu jika validasinya berhasil, maka postingan tersebut akan direkod dalam database. Bagian ini untuk mengembalikan respon sukses jika post tersebut berhasil direkod. Nah, kemudian ada bagian untuk menampilkan detail dari postingan tunggal. Ada fungsi untuk mencari postingan berdasarkan ID. Lalu jika postingan tersebut berhasil ditemukan, akan mengembalikan respon sukses dan menunjukkan postingan tersebut. Nah, bagian ini adalah untuk mengupdate data postingan. Ada bagian otorisasi dan validasi. Kemudian jika gagal, akan memberikan status error 400. Nah, kemudian ada bagian untuk menampung data baru dan menyimpan data tersebut. Seperti biasa memberikan respon sukses jika pembaruannya berhasil. Nah, bagian ini adalah untuk menghapus postingan. Bagian ini adalah jika postingan tersebut tidak ditemukan, maka akan memberikan error 404. Ini bagian autentikasi user. Nah, kemudian ada bagian logika untuk itu, mengimplementasi berbasis peran untuk si servernya. Jadi boleh menghapus jika dia pemilik post atau dia admin, serta dia moderator. Nah, jika tidak memenuhi kriteria di atas ini, yang tiga-tiga ini, maka akan memberikan error 403, Anda tidak memiliki akses untuk menghapus post ini. Nah, kemudian lanjut ke JWT middleware. Namespace untuk middleware-nya. Use closure, mengimpor closure untuk memanggil request berikutnya dalam tumpukan middleware. Kemudian ada use illuminate HTTP request, mengimpor kelas request Laravel. Use Symfony component HTTP foundation response, mengimpor kelas response dari Symfony. Kemudian ada use Daemon JWT untuk autentikasi. Nah, fungsi middleware ini adalah untuk memverifikasi keabsahan JSON Web Token atau JWT yang disertakan dalam header authorization setiap permintaan. Ini untuk handle request-request yang datang, memeriksa keberadaan token. Jika token tersebut tidak tersedia, maka mengembalikan respons error 401. Bagian ini untuk verifikasi dan autentikasi token. Nah, dan kalau ada masalah, bakal muncul error 401. Oke, sekarang untuk folder comment. Dalam folder ini ada namespace up/model untuk mendeklarasikan namespace untuk pengelompokan model aplikasi. Lalu ada use illuminate database Eloquent model untuk mengimpor kelas model dasar dari Eloquent ORM Laravel. Lalu ada use illuminate database Eloquent soft delete mengimpor trait soft delete. Nah, kemudian untuk mendefinisikan model comment mewarisi dari model Eloquent menggunakan kelas comment extend model. Nah, lalu di bawahnya ada
Menggunakan try soft delete untuk mengaktifkan soft deletion menggunakan use soft delete. Lalu ada protected variable, isinya ada user ID, post ID, lalu content. Untuk mendefinisikan atribut yang dapat diisi secara massal. Nah, lanjut ke like.php. Seperti biasa ada namespace app/model untuk mendeklarasi namespace. Lalu ada use Illuminate database Eloquent model, mengimport kelas model dari Eloquent ORM Laravel. Lalu ada use Illuminate database Eloquent soft delete, mengimport soft delete. Dan ada class like extend model untuk mendefinisikan model like. Nah, sama juga menggunakan use soft delete, dan untuk protected variable dia ada user ID dan post ID untuk atribut yang dapat diisi secara massalnya. Nah, lalu ada message.php. Sama seperti sebelumnya, namespace. Kemudian ada mengimpor kelas model dasar dari Eloquent ORM. Lalu ada mengimpor static, mengimpor thread subdelete. Lalu ada mengimpor thread has factory. Nah, ini adalah tambahan untuk file ini. Use Illuminate database Eloquent factories has factory. Berikut untuk mendefinisikannya, class message extend model, use soft delete untuk menggunakan write soft delete. Lalu protected variable isinya adalah sender ID, receiver ID, dan message content. Lanjut ke post.php. Seperti biasa, namespace app model, use Illuminate database Eloquent model, use Illuminate database Eloquent soft delete. Dan untuk mendefinisikannya menggunakan class post extend model. Sama juga menggunakan soft delete. Nah, berikut ada protected variable-nya menggunakan user ID, content, image URL. Atribut yang dapat diisi secara massalnya. Nah, berikut untuk bawah ini untuk mengatur relasinya. Jadi misalnya postingan ini dimiliki oleh satu pengguna saja. Menggunakan public function user belong to, return this belong to user class. Setiap post milik satu user. Kemudian untuk mengatur postingan ini dapat memiliki banyak komentar, dari relasinya adalah one to many. Menggunakan public function command, return $this has many comment class. Selanjutnya adalah untuk jika postingan itu dapat memiliki banyak like atau suka. Relasinya adalah one to many. Menggunakan public function like, return $this has many like di dua kelas. Nah, selanjutnya ada user ID. Seperti biasa, namespace app model. Kemudian ada use Illuminate database, Eloquent factory has factory. Lalu ada menambah use Illuminate foundation out user as authenticable. Menggunakan import kelas dasar user Laravel yang menyediakan fungsionalitas autentikasi. Lalu mengimport thread variable. Kemudian ada mengimport antarmuka JWT subject dari library JWT aus. Berikut untuk definisikannya, class user extend authenticable implement JWT subject. Use has factory dan notifiable, menggunakan thread has factory dan notifiable ya. Nah, berikut adalah atribut-atribut yang dapat diisi secara massal, yaitu adalah name, nama, email, password, serta role. Nah, untuk selanjutnya ada atribut-atribut yang harus disembunyikan untuk serialisasi saja. Ada passwordnya serta remember token. Kemudian ada untuk memastikan satu kolom ini dikonversi menjadi objek data, yaitu email verified at data. Dia ada password hash. Untuk memastikan suatu kolom password selalu dihash saat ditetapkan. Kemudian ada public function get JWT identifier untuk mengembalikan kunci utama primary key SID pengguna. Return $this get key. Selanjutnya ada mengembalikan claim custom
untuk ditambahkan ke token JWT. Metode ini wajib diimplementasikan dari JWT subject. Object function get JWT custom claim. Oke, selanjutnya ada use illuminate database migration untuk mengimpor kelas data migration, dan ada use illuminate database schema blueprint untuk mengimpor kelas blueprint, mengidentifikasikan skema tabel. Use illuminate support factors schema, mengimpor factors schema untuk berinteraksi dengan database. Ada return class extend migration, definition class migration anonim yang mewarisi dari migration. Ada public function up void, itu untuk ngerun the migration. Terus ada skema tabel user itu membuat tabel baru dengan nama user. Skemanya itu skema create user function blueprint $tabel. $tabel ID itu membuat kolom ID. Itu primary key, auto increment, dan big integer. $tabel string name itu untuk kolom string untuk nama pengguna. $tabel string email unique itu kolom string untuk email dijamin unik. $tabel timestamp email verified at nullable itu timestamp opsional untuk verifikasi email. $tabel string password itu kolom string untuk hash password. $tabel remember token itu kolom string opsional untuk fungsionalitas remember me. $tabel timestamp itu membuat kolom create add dan update add. Terus ada skema password reset token, itu skema create password reset token function blueprint $tabel. $tabel string email primary itu kolom email pengguna sebagai primary key. Terus ada $tabel string token, kolom string untuk token reset password. Terus ada tabel timestamp create add, itu kolom timestamp opsional. Terus ada skema session, skema create session function blueprint $tabel. $tabel string ID primary itu ID sesi sebagai primary. Terus $tabel verified ID user ID nullable index itu ID pengguna yang terkait nullable dengan index. Terus tabel string IP address itu 45 karakter, nullable alamat IP pengguna maksimal 45 karakter. Terus $tabel text user agent nullable itu user agent browser US opsional. Tabel long text pilot itu data sesi yang diserialisasi. Tabel integer last activity itu timestamp aktivitas terakhir. Terus ada reverse migration, public function down void itu skema drop if exit user itu menghapus tabel user jika ada. Skema drop if exit password reset token itu menghapus tabel password reset token jika ada. Terus skema drop if exit session itu menghapus tabel session jika ada. Next itu ada create change tabel.php. Use illuminated database migration itu mengimpor kelas dasar migration. Use illuminated database schema blueprint untuk mengimpor kelas blueprint untuk mendefinisikan skema tabel. Use illuminated support factors schema itu mengidentifikasikan kelas migrasi anonim yang mewarisi dari migration. Itu return new class extend migration. Terus ada run the migration, itu ada public function up void. Ada skema data change, itu membuat tabel baru dengan nama change. Skema create change function blueprint tabel. Terus ada tabel string key primary, itu kolom kunci di store sebagai primary key. Tabel
Medium text value itu kolom nilai value change menggunakan tipe medium text untuk data besar. Tabel integer expansion itu kolom integer untuk menyimpan timestamp waktu kadaluarsa change. Terus ada skema tabel change logs. Membuat tabel baru dengan nama change log. Itu mekanisme logging. Skema create change log function blueprint tabel itu isinya ada tabel string key primary itu kolom kunci bisa sebagai primary key, tabel string owner itu kolom string untuk menyimpan identitas pemilik log. Setelah tabel integer expansion kolom integer untuk menyimpan timestamp waktu kadaluarsa talk. Terus ada reverse the migration. Public function down void menghapus tabel change jika ada. Skema drop if exist change. Skema drop if exist check log itu menghapus tabel check log jika ada. Next, create jobs tabel PHP. Use implemented database migration itu masih sama. Import class dasar migration, blueprint, skema, dan migration. Di sini itu run the migration, ada public function up void, dan isi skema tabel jobs. Skema create jobs function blueprint tabel itu sama. Di sini tabel ID, kolom ID primary, tabel string Q, index itu kolom string untuk nama antrian. Tabel long text pilot itu data pekerjaan yang di serialisasi. Terus tabel unsigned tiny integer attempts itu jumlah percobaan menjalankan pekerjaan ini. Timestamp ketika pekerjaan ini diambil oleh worker itu tabel referred at nullable. Kalau available at itu ketika pekerjaan tersedia. Kalau create at itu ketika pekerjaan dibuat. Ada skema job batch dan isi ID lagi, primary key, name, terus total jobs, total pekerjaan, terus pending job itu jumlah pekerjaan, terus ada file job itu jumlah pekerjaan yang gagal, terus ada file job ID itu daftar pekerjaan yang gagal, terus ada opsi serialitas untuk bench, terus ada cancel add tuh timestamp jika bench dibatalkan, terus ada create add atau pembuatan bench, ada finish add tuh penyelesaian bench, terus ada skema tadi file jobs untuk menyimpan pekerjaan yang gagal dan formatnya masih sama, skema file job function blueprint tabel ID itu primary key, terus UUID itu unique tuh ID unique untuk pekerjaan yang gagal, connection to koneksi Q digunakan, terus Q itu antrian tempat pekerjaan itu berasal, pilot tuh pekerjaan yang gagal, exception itu pengecualian, tidak pengecualian yang menyebabkan kegagalan, terus timestamp waktu kegagalan itu file add, terus ada reverse the migration. Jobs itu menghapus jobs, kalau job batch itu menghapus tabel job batch, kalau file jobs itu menghapus file jobs jika ada. Next, create social media tabel PHP. Masih sama, migration blueprint skema migration, terus run the migration. Di sini adalah skema tabel post dengan formatnya sama ya kan. Terus ada tabel ID itu ID primary, terus integer user ID itu kolom ID pengguna, terus teks konten tuh kolom teks untuk konten postingan, string image URL itu kolom string untuk URL gambar. Opsional membuat kolom create add dan update add itu timestamp, soft delete itu delete add,
Terus skema comments itu ada ID yaitu primary key-nya, integer user ID masih sama, post ID itu postingan. Terus konten untuk konten komentar, timestamp, soft delete. Terus lanjut ada skema tabel masih sama formatnya, ID itu primary key, user ID, post ID, timestamp, soft delete. Message masih sama, ID primary key, sender ini pengguna, kolom ID pengguna pengirim. Terus untuk receiver ID itu penerima. Untuk message content di kolom teks untuk isi pesan, timestamp sama soft delete. Terus ada reverse the migration. Terus ya, terus exit post, tabel post jika ada, drop if tabel comment jika ada, drop if tabel likes jika ada, drop if tabel message jika ada. Next, migration masih sama, blueprint ada, skema migration. Terus ada migration. Di sini ada skema tabel personal access token, ID ini primary key, North token Apple ini menggantikan token dengan model manapun. Terus name, nama token, terus tokennya ini nilai token yang sebenarnya itu di hash, panjangnya 64 karakter. Terus abilities itu kemampuan yang dimiliki token. Terus use add itu kapan token terakhir digunakan. Terus kadar expired add itu kadar luasa token. Timestamp itu untuk create add dan update add itu untuk waktu. Ada reverse the migration. Drop if personal access token, tabel personal access token jika ada. Next, migration masih ada, blueprint ada, skema migration. Random migration masih sama. Ini user dengan isi string role, default user sama email. Ini selanjutnya ada reverse migration, skema table untuk modifikasi tabel user. Ini drop kolom role itu menghapus kolom role yang telah ditambahkan. Sekarang giliran saya, Pak. Izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan. Saya Rizky. Saya ingin melanjutkan penjelasan terkait dari resource, folder resource, khususnya untuk folder view. Oke, kita coba hilangkan terlebih dahulu. Oke, dari folder view, dari folder resource kita masuk ke folder view. Di sini ada folder authentication, comment, layout, likes, message, dan posting. Saya akan masuk ke bagian authentication terlebih dahulu. Yang pertama itu ada dashboard. Ini saya bilang dulu lebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada dashboard Blade PSP. Nah, dari ini itu untuk bertugas sebagai kerangka halaman data ketika setelah diinput. Nah, gunanya ini supaya kita bisa melihat sidebar dan menampilkan konten. Nah, pertama itu ada halaman yang berguna untuk judul dan tombol refresh. Nah, kita menggunakan ini. Kemudian dari ya ini kita menggunakan MBFlex itu kita di sini memanggil item centernya untuk memberikan feed ya. Ini kalau ya kita menggunakan Tailwind di sini. Kemudian ya ini untuk font bold feednya. Nah, di sini itu ada event listener, yaitu saat tombol ini diklik, browser akan memanggil fungsi JavaScript untuk ngeload postingan tersebut. Terus kemudian untuk meminta data terbaru dari server tanpa reload halaman penuh. Nah, di sini untuk itu, Pak. Nah, ini untuk nge-refresh-nya itu, sesuai keterangan yang barusan saya jelaskan. Kemudian ada wadah utama atau kontainer, ID post container itu sangat penting, khususnya untuk ini adalah kotak kosong yang nanti akan diisi, diberikan data HTML untuk memposting. Nah, yang memberikan itu adalah JavaScript. Kemudian ada skeleton loading UI itu tampilan kotak abu-abu kedap kedip yang muncul hanya untuk menunggu data dari server. Nah, ini teknik dari UX modern. Nah, ini kami menggunakan ya Bootstrap. Kemudian bagian kedua yaitu logika klien yang bertugas untuk menghubungkan server API, mengambil data dan merender ke layar. Nah,
dari sebentar, kok saya nggak buka ya World Web. Nah, ini adalah wadah kosong yang sangat penting, post container. Nah, nanti JavaScript akan menyuntikkan kartu-kartu postingan ke dalam div ini. Animate pulse, efek visual yang akan ditampilkan sementara agar user tahu sistem sedang bekerja, mengambil data dari database sebelum data akhirnya muncul. Nah, kemudian ada if section itu ya karena kita memulai dari if section ya maka kita mengakhiri dengan if section. Tuh. Kemudian ada event yaitu saat halaman selesai dimuat. Kita pasang listener. Begitu siap HTML siap. Kemudian langsung menjalankan load post agar user tidak melihat layar kosong. Nah, ini. Nah, dokumen add event listener itu memasang seperti telinga lah. Yang berguna untuk ketika HTML sudah selesai dibaca oleh browser, ya maka dia akan tampil gitu. Kemudian ada load post, yaitu ketika siap, langsung jalankan fungsi otomatis, jadi user tidak perlu klik tombol refresh dulu untuk melihat data awal. Kemudian ada fungsi, yaitu intinya sih untuk mengambil data postingan. Jadi menggunakan async karena kita berhubungan dengan network, butuh waktu. Nah, kemudian ada setup URL ini, yaitu post URL API based post. Nah, itu untuk menyusun alamat API tujuan. API base adalah variabel global dari layout. Biasanya sih digunakan oleh HTTP IP 8000. Kemudian untuk class URL itu membuat variabel berisi alamat tujuan. Nah, variabelnya itu karena kita ingin semua bisa pakai ya, kita pakai variabel global. Ya tadi yang 8000 itu portnya yang didefinisikan di layout induk. Kemudian yang kedua ada visual protocol. Kita panggil fungsi update console untuk menampilkan status facing di panel hitam yang tadi sudah saya demokan, teman-teman juga sudah demokan. Nah, kemudian ya ini if type of update, ya itu tipenya sih, mengecek apakah fungsi update console ada. Jika ada, ya langsung menampilkan. Ya ini untuk melindungi programmer itu sendiri. Kemudian ada update console. Nah, update console get URL itu untuk memanggil file layout sehingga dapat menampilkan teks facing update di kotak hitam yang tadi sudah ditampilkan juga. Nah, kemudian ada request protokol HTTP GET authorization feed yang dimana itu berfungsi sebagai wrapper buatan otomatis untuk menyisipkan authorization barrier token ke header request. Cost response await authorization feed URL method get itu berfungsi inilah. Berfungsi sebagai pembungkus atau wrapper yang otomatis menyisipkan token JWT ke header. Nah, perintahnya itu nanti akan tunggu di sini. Server sedang membalas. Nah, itu kurang lebih kalau di tampilan UI-nya nanti. Security check itu jika token hangus atau invalid, fungsi authorization return null. Jadi kayak otomatis kembali ke mode default gitu, Pak. Maka kita hentikan proses di sini. Karena user sudah redirect ke login. Nah, ini ada logiknya. If response return, yang dimana jika token hangus, authorization feed akan mengembalikan null atau defaultnya. Jadi kita hentikan proses di situ. Kemudian validasi response server itu mengecek kode HTTP jika bukan 200.299 atau misal 500 gitu, maka dilempar atau ada indikasi error. Nah, ini logiknya seperti ini. If response okay, bla bla bla, true new error, HTTP error, status responsive status. Ya. Jadi kalau bukan 299 maka dia akan salah atau server akan error. Kemudian parsing data itu mengubah aliran data dari teks dari server menjadi objek JSON JavaScript. Jadi dengan ini konstanta kalau tidak result await response JSON itu untuk mengubah respon mentah stream teks
dari server menjadi objek JavaScript yang bisa diolah kodenya. Kemudian ada visualisasi data asli. Nah, ini tuh untuk menampilkan JSON mentah tadi dari server. Nah, kemudian akan benar-benar ya pokoknya itu menampilkan yang dimana itu juga memvalidasi bahwa data ini benar-benar datang dari backend gitu dengan logika if type of update console sama dengan function update console get URL result. Kemudian yang ketujuh ada persiapan render UI. Jadi eh, mengambil dari post kontainernya ini. Nah, cara ngambilnya gimana? Yaitu dengan const container dokumen get element by ID post container. Jadi dia mengambil tuh dari post kontainernya tadi. Nah, kemudian kontainer inner HTML itu untuk menghapus landing skeleton, inner itu untuk mengosongkan isi lah. Jadi kan menghapus, mengosongkan. Ini penting untuk menghapus animasi skeleton loading yang tadi kita buat di HTML awal. Kemudian ada header kecil untuk memformat tanggal ISO. Nah, ini function format date, cost date, new date, return date, dan seterusnya gitu. Kemudian ada logika looping. Nah, ini cek apakah server mengirim data array yang tidak kosong. Jadi ini logikanya, if result data dan result data length panjangnya lebih dari 0, maka dia akan mengecek apakah ini kosong apa enggak itu kan. Kalau kosong, melakukan pengulangan untuk setiap postnya. Nah, itu. Kemudian result data for each post untuk nge-looping. Jadi ini untuk nge-looping setiap satu objek post di dalam array. Itu. Kemudian ada defensive programmer. Agar tidak null, tidak error, nah, ini kita menggunakan cost like count, cost comment count, kemudian cost user initial, cost username. Kemudian ada konstruksi HTML. Nah, kita menyusun string HTML dinamis menggunakan data dari variable post. Nah, ini HTML banget sih, Pak. Front end ini. Username, kita mengambil dari username-nya, user initial. Ini bentuk dari siding-nya. Kemudian ada post image URL. Terus, ya. Selanjutnya ada injeksi ke DOM. Itu untuk memasukkan kartu HTML yang baru dibuat ke dalam wadah utama. Kemudian, kalau datanya kosong, gimana? Ya udah ditampilin aja. Belum ada postingan, jadilah yang pertama memposting gitu. Nanti akan muncul loh dengan bentuknya ini. Dari background putih, kotak warna abu-abu. Catch error. Itu jika jaring intinya menghandle jika terjadi kesalahan teknis misal internet putus dan lain-lainnya itu kan sering terjadi di sosial media lah. Disinilah ada fitur namanya cause error, tampilan besar visual ke user. Nah, jadi nggak mungkin kan dibiarkan loading berputar gitu lama gitu, nggak mungkin. Ya kurang lebih untuk dashboard blade seperti itu Pak. Selanjutnya kita masuk ke bagian login blade. Nah, kalau di login blade ini sih pada dasarnya sih menampilkan ya dari UI-nya. Nah, ini dari kelas, ini untuk menampilkan login, kemudian ini untuk menampilkan email. Nah, ini desainnya lah. Desainnya disambungkan ke database. Kemudian ini password, kemudian ini sync in. Nah, ini type submit class bla bla bla, warnanya ini putih ya, putih, teksnya warna putih, bold. Kemudian ini informasi dia punya akun apa enggak, kalau belum punya dia dilari ke direct, dikasih link untuk membuat atau registrasi. Nah, dari cost preview post, nah ini kemudian dimasukkan ke dalam HTTP API. Ini API kita, API-nya itu port 8000. Nah, kemudian email, password. Nah, kemudian yang pertama ada logika visual real time. Fungsi ini mengambil nilai dari input dan menampilkan di kotak kanan dalam format JSON agar user paham struktur data yang dikirim. Seperti ini, email, post email, dokumen, get element by ID dimasukkan ke email. Email, dokumen, get element by ID. Untuk objek data sesuai protokol API,
Ini ada post, request data, email, password. Kemudian untuk mengubah subjek JavaScript menjadi string JSON yang rapi, kita menggunakan get element, JSON preview, inner text, JSON, string fly, request data, null. 4. Kemudian logika yang kedua ada logika submit form, itu assign function handle login, prevent default. Nah ini semoga tidak reload. Ini standar browser lah Pak. Kemudian mengambil data final, kita menggunakan cost email, dokumen get element, email, value, cost password, get element, dan seterusnya. Kemudian ubah tampilan kanan menjadi fitur routing. Dokumen, get element, JSON, preview, inner text. Nah ini untuk auto ticketingnya. Kemudian mengirim ke server. Nah ini mengirim ke server. Dengan code, cost response, wait fetch, method. Nah ini post. Nah ini penting. Header, application JSON. Nah, ini sama kayak yang di itulah, postman. Ambil balasan dari server. Nah, untuk mengambil, kita mengambil cost result with response JSON-nya. Kemudian menampilkan respon server di kanan agar kita bisa melihat telepon yang diberikan server. Kemudian if respon oke. Jika login sukses, maka otomatis akan ada keterangan status 200 oke. Deteksi lokasi token di dalam respon bisa token, akses token, atau di dalam data. Cek apakah ada result token, result access token, result data token, cost new token, result access token, result data, dan seterusnya. Nah, ini logikanya. If new token, console token lama. Dia akan local storage ke tokennya itu. Kemudian untuk membersihkan penyimpanan lama. Nah, local storage remove item token. Ini langsung lari ke database. Kemudian simpan token baru ke local storage sama. Kemudian simpan informasi user untuk keperluan UI dashboard. Nah, ini untuk local storage set item ini role ya, berarti nyimpannya akan role. Ini akan admin. Enggak cuma admin sih, pokoknya role yang kami set itu kan ada admin, moderator, sama user. Kemudian ada user ID itu simpan si ID-nya, kemudian ada role disimpan dia bagian apa nih, ini bagian bagi. Kemudian ada fallback jika API lupa dikirim user. Ini. Selanjutnya redirect ke dashboard. Nah ini biasanya ada jedanya itu Pak 1 detik agar user sempat melihat token ke panel kanan. Karena ya dia biar tahu nih dia sudah sampai mana sih. Jika gagal ya tulisannya akan otomatis password salah gitu. Cek credential. Jika error jaringan maka akan otomatis ada error. Dia akan memberitahu ada alert server error. Begitu terkait login blade selanjutnya authorization ketiga yaitu registrasi ya sama sini HTML ya Pak, HTML CSS ya ini HTML iya CSS jadi ya CSS lah ya CSS biasa Pak ya. Oke lanjut. Yang pertama ada fungsi 1 logika visualisasi real time mengambil nilai dari input form dan menampilkan sebagai JSON di panel kanan. Nah, ini ada nama, email, password, kemudian dibungkus ke dalam objek JavaScript. Nih, name sama titik dua, name, email, password. Nah, kemudian dari JS JavaScript dikonversi ke JSON yang lebih rapi dengan code, dokumen, shape element, PID, JSON preview, inner HTML, dan seterusnya. Kemudian fungsi yang kedua, logika pengiriman data, submit. Menangani proses pengiriman data ke server menggunakan Fetch API. Nah, ini async function handle register prevent default. Nah, ini pokoknya nggak ada reload, mencegah reload. Kemudian mengambil data final, ini sih kata kuncinya. Get element ID, value, email value. Nah, itu. Lakukan HTTP post request ke API register. Lah ini. Wait, bla bla bla. HTTP bla 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 API F1 register. Nah, kemudian untuk membuat data baru ya kita menggunakan metode post. Header wajib untuk API. Nah, ini aplikasinya. Kemudian bodinya adalah menggunakan JSON. Parsing jawaban dari server. Bentar.
Oke. Paling jawaban dari Jason. Ah, post result await response Jason. Jika register sukses 201, simpan token. Nah, disesuaikan tuh tapi result tokennya dengan struktur respon API-nya. Kemudian ada local storage itu untuk disesuaikan dengan keylogkan di API kamu jika API kita. Nah, jika sukses maka otomatis dia akan menampilkan di kanan. Lalu di redirect. Kemudian ada jeda beberapa 1 detik agar bisa sempat melihat apakah pesannya itu sukses atau enggak. Kemudian Windows Location ini di direct ke dashboard. Ya ini sesuai namanya lah ya. Windows Location. Nah, ini direct dashboard. Nah, jika registrasi gagal ya maka tulisannya akan ada pemberitahuan login gagal. Kalau error pasti akan tulisan gagal menghubungkan ke server. Ya, seperti itu untuk authorization register blade. Jadi ini file terakhir untuk authentication. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian folder dari view yang kedua, yaitu comment. Oke. Oke, di comment sendiri yang pertama ada ya keterangan lah ya. Ini pasti akan menjadi atas manajemen comment. Yang pertama ada form menambahkan komentar menggunakan metode post. Nah, menggunakan style border kiri kuning, ya ini deskripsi dari tampilannya tadi. Kemudian ada one click div yang digunakan untuk mengubah fokus mode ke panel kanan. Nah, ini untuk menginput data postingan, Pak. Nah, ini placeholder. Nah, ini type number, tipenya number, ID-nya si post ID. Kemudian, ini untuk kelasnya ya. Ini untuk desain bentuknya nanti warna kuning. Gitu. Nah, kemudian untuk input komentar lah ini sama ya. Ini kejelasannya kan konten gitu kan. Nah, ini kan di input toh. Nah, ini tipenya teks, nggak mungkin tipenya boolean. Kalau tipe boolean nggak mungkin bisa ngomong. Kemudian ada ID si konten. Karena ini, sebenarnya beda gampang aja sih. Mau dikasih nama ID terserah. Kemudian ada execute, berarti kan ketika dia sudah menjalankan baik dari komen, post, atau konten, nah, pastikan dia harus menjalankan kan. Disinilah ada execute post. Selanjutnya, nah, selanjutnya form hapus komentar. Nah, ini cuman stylingnya. Nah, ini dari onSubmit ini akan memberikan nanti sama ID dan seterusnya. Kemudian ini tipenya sama, number, comment ya, commit ID. Selanjutnya ada URL dasar API komentarnya. Ya sama sih, 8000 API F1 comment, variable state untuk melacak mode apa yang sedang aktif, post atau delete. Kemudian ada inisialisasi saat committed to mode, maka ke mode default ke post agar panel kanan tidak kosong. Jadi kayak ketika lagi memuat halaman itu, kalau kosong kan ada tadi Pak di sebelah kanan itu. Fungsi ganti mode dipanggil saat user mengklik salah satu card kotak. Nah, ini mode function set mode set mode. Function pertama visualisasi real time, jadi update panel kanan. Kemudian ambil data untuk post ini, ambil dari database, tampilkan JSON binding body di panel kanan. Kemudian ini logikanya, ambil ID untuk delete, cause ID dokumen ID comment ID. Karena delete tidak punya body request yang bermakna untuk ditampilkan, kita buat dummy data. Ya, begitu Pak. Kita mau dummy data agar panel kanan tetap terlihat informatif. Nah, itu sebagai simulasi aja sih. Kemudian ada fungsi eksekusi post atau insert lah. Mana mbak di database. Nah, ini sisipkan payload data. Nah, ini post, dokumen, get element, value. Kemudian beri feedback loading. Ini
kirim request ke server. Cause respond with bla 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 method post. Method post. Body bla bla bla. Ambil responnya itu dengan cara with response JSON. Tampilkan hasil akhir di panel kanan. Terus, ini. Bentar. Oke, selanjutnya fungsi ketiga, eksekusi delete. Ini passing function handle delete comment. Jadi mengambil ID targetnya, kemudian akan di loading. Kemudian akan kirim request delete. Metode yang dipakai ya metode delete. Kemudian ambil responnya. Nih. Cause result with response JSON. Menampilkan hasilnya ini update. Nah, kan bisa delete masa di update. Terus ada informasi. Gitu. Selanjutnya ini cuma komen aja. Oke. Untuk komen seperti itu Pak untuk index split PHP. Selanjutnya kita masuk ke bagian folder ketiga yaitu layout app PHP. Ya, seperti biasanya sama ya, ini kayak home. Nah, ini bisa sih. Nah, ini home, enggak yang di home, comment, like, dan seterusnya. Oke. Nah, ini. Config URL dasar API backend. Nah, ini. Ganti IP ini sesuai dengan IP server laptop kita ya, karena IP kita ini menggunakan IP host, WiFi host ya kita menggunakan ini. Cek autentifikasi mutual and fungsi ini berjalan otomatis setiap kali halaman dimuat. Jika tidak ada token dan user bukan di halaman login atau register. Kemudian Wiper Page itu fungsi membuat page standar yang otomatis menyuntikkan token JWT. Ini menyederhanakan kode di halaman lain agar tidak perlu tulis header berulang-ulang. Sync function, authorization page, cost token, lokal bla bla bla. Ini akan dikirim ke JSON. Ini akan minta balasan ke JSON. Accept application. Nah, ini untuk menggabungkan header custom jika ada option authorization real. Nah, kemudian ada eksekusi request, cost response await page. Kemudian ada menghandle token yang sudah expired. Nah, ini akan diberikan ini pemberitahuan. Sesi Anda telah berakhir. Silakan login kembali. Ya, dibalik ke login gitu. Terus kemudian ada setup dasar cost API-nya masih sama pakai cost. Update console debugger. Terus ini dipanggil oleh halaman lain untuk memperbarui tampilan. Nah, misalnya ada param, method, get, post, put, delete. Terus ada endpoint, data-data JSON. Nih, API method, delete, post. Kemudian ada fungsi logout, menghapus token dari penyimpanan browser dan mengarahkan ke login. Function logout, local storage, remove item, token, dan seterusnya. Oke, lanjut ke bagian folder like. Di sini ada index split itu. Nah, ini wajib nih Pak. Kalau nggak ada ini nggak sang like. Nah, yang pertama itu styling lah ya. Ini styling. Kemudian ini juga untuk styling ini styling like, ini styling unlike. Tuh. Kemudian ada preview lah. Kalau mau delete itu ada tulisan previewnya. Nah ini URL dasar endpoint like-nya itu ada cost endpoint sesuai tadi API ya URL-nya IP. Nah itu saat load saat default mode post agar panel kanan tidak kosong. Sama sih pada dasar visualisasi real time. If bla 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 mode maksudnya mode bla 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 post data post ID. Nah, ini karena PK-nya else dan seterusnya. Fungsi ganti node dipanggil saat user klik. Fungsi 2 handle like, jika reload, ambil token dan date, validation client, start sederhana, post, feedback, loading,
kirim request, feedback loading, terus kirim request web manual, dan seterusnya. Method post, code, body, dan ambil ini dari cost result, dia ngambil kan. Jadi dia ngambil dari JSON-nya ini. Kemudian ada update, update itu pasti post. Kemudian endpoint mengakhiri, hasil akhirnya gimana. Kemudian kalau optimal reset form, dokumen get element by ID, itu sukses, create, itu akan dikeluar. Kemudian ada fungsi yang ketiga, handle unlike. Dia yang menangani unlike-nya tuh. Kita ngambil data dari local storage-nya dengan cara get item, get element, tadi token, sini ID. Kemudian kalau semisalnya mau apa ya, nge-unlike itu, nah ini dia akan memberikan alert istilah ID dulu gitu. Kemudian URL, endpoint, like ID, feedback loading ya ini ada nanti. Kalau misalnya kita itu pasti ada deleting dan seterusnya. Kemudian request, proses, await, fetch, metodenya pasti delete, await, bla bla bla, menampilkan hasil, update. Nah ini, karena nanti udah delete tuh, nggak mungkin nggak diupdate, makanya kita pakai ini update console, delete URL result kita ambil. Nah jika udah, wis tampil. Tapi kalau enggak, error, ya maka nanti muncul tuh failed to connect ke server kalau misalnya servernya mati. Ya, seperti itu untuk folder like. Kemudian untuk folder message, ini, ini stylingnya. Nah, ini dikirim untuk menggunakan styling, bla 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 gitu. Nah, ini untuk menerima data atau ID pengirim, kita menggunakan ini style mana? Nah, ini update preview blending. Kemudian untuk isi pesan, ini kan stylingnya nih. Nah, ini, oh ya nih, type-nya jelas ya. Karena ini ID, mesti ID penerima ya mesti tag-nya number. Nah, stand receiver ID ini ngambil dari database. Kemudian ini type-nya text, send content juga ngambil dari itu yang ngasih. Terus baru send request. Type submit. Kemudian yang kedua, card 2 detail pesan menggunakan style biru gitu ya, itu stylingnya. Nah, ini sama setnya number karena pakainya message ID, send get request. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, lihat history pesan menggunakan itu ya styling lagi deh. Nah, ini ada type-nya number lagi karena user ID, terus ID-nya history, fetch history. Nah, kemudian untuk endpoint-nya API F1 get message ID. Dia ada menghapus pesan, terus ini sama ini styling. Nah, ini label plus sama sih message ID itu dia menggunakan input type number delete itu. Mungkin ketika udah selesai ya submit ya. Kemudian nanti ada tulisan send delete request. Nah, preview console will show simulate project. Nah, kalau udah semua, ya udah tinggal end section aja. Karena nanti kan ada open section. Hilang. Oh, hilang. Itu di taruh itu. Nah, ini. Jadi kita awali, terus kemudian kita tutup. Nah, sekarang scriptnya. URL dasar masih sama. Set default mode desainnya itu kalau itu send. Fungsi 1, Select. Fungsi ini membuat pesan ke kanan hidup. Itu konsol layout, parameter, preview, bla bla bla. Nah, ini if-nya logikanya cost data, receiver, value, update, endpoint. Else-nya preview URL, cost is ID dokumen. Nah, ini kalau misalnya tidak punya body, ya udah kita tampilin aja waiting to get detail. Ya, untuk history-nya preview URL dengan get history,
waiting. Ini kalau misalnya dia pengen ngecek tuh historinya tuh. Nanti akan muncul tuh Pak, informasinya waiting to fetch history. Terus preview simulasi delete. Ya ini kayak user minta nih code muncul dia juga. Lah kita kasih time-nya. Jadi soal datanya itu dihapus. Nah, kemudian fungsi ganti mode dipanggil saat klik card untuk mengubah tampilan preview kanan. Dan ada fungsi handle send message untuk async function handle message pokoknya di situ tuh. Nah, ini datanya cost data bla bla bla. Terus kemudian ada feedback loading, update console, post status, sending, bla bla bla. Kemudian ada kirim request, ini method post body return if. Kemudian tampilkan hasil post result JSON. Ini sih karena ini kotak kecil di sini. Salah. Nah ini result, tampilkan hasil real. Result endpoint. Fungsi 3 handle get detail. Saya capek gitu. Async function handle get detail. Review course ID document get detail. ID document get get URL endpoint. Update get URL status fetching detail. Kemudian ada cost rating auto authorization rate. Nah, ini logikanya sih. Menampilkan objek pesan spesifik. Nah, ini get, nah ini get URL result. Catch ER console item sih. Fungsi keempat. Ntar kok fungsi panjang ya. Handle get history sama async function pasti. Sebenarnya kayak di itu sih. Apa namanya? Kayak redundancy ya sih. Seperti itu lah. Nah, kemudian untuk menampilkan array pesan-pesan yang diterima user tersebut ya tinggal diupdate aja get URL result. Kemudian yang kelima handle delete sama. Nanti akan muncul. Kemudian akan ini metode yang dipakai mesti metode delete. Ya mungkin metodenya get. Apalagi metodenya ya pokoknya nggak mungkin ngambil lah. Kan ada delete ya pasti metode delete yang dipakai. Oke, selanjutnya ke bagian folder terakhir di bagian view yaitu post. Nah, ini halaman ini tuh intinya tuh untuk mendemonstrasikan REST API karena mencakup semua metode HTTP standar post, get, put, delete, CRUD. Nah, pertama cara create. Cara create ini udah masuk ini. Udah, card create. Ini. Nah, ini atasnya handle create post. Kemudian langsung ke input bla bla bla. Fokus plus ini doang. Nah ini value. Oh ini sama sih punya. Oh ini stylingnya. Oh sama ya. Read detail get. Mana ya? Mana nggak kelihatan? Mana nih? Oh ini tipenya. Oh ini ID-nya. Mana ya? Oke. Oh ini. Nah ini kalau detail juga sama kan. Tinggal diganti aja detail. Terus tipenya number. Nah ini untuk set get request. Nah ini digunakan untuk memperbarui lah. Namanya update ya. Ini pasti putnya update post, terus di sini pasti putnya update. Terus set modenya update, dan seterusnya, terus hashtagnya review update, dan. Kemudian button tabnya submission. Nah, oke. Kemudian delete, if bla bla bla, terus CRUD terakhir berarti. Ini styling, ini on submit window, ini styling. Nah, ini pas order preview delete lah previewnya kalau misalnya delete dulu lah dan baru desain. Nah kemudian URL sama pakai wifi tanpa kos kalau dibuat halaman. Nah kalau ganti mode lah ini if mode create. Nah if mode jadi untuk mengatur panelnya Pak. Jadi aktifnya kapan mau gantinya kapan
can preview real time. Nah, itu preview functionnya itu real time-nya mengambil data dari input, function preview data. Kita simulasikan tuh di usernya, ampun, endpoint yang baru. Kemudian function preview detail jika dia tidak punya body. Nah, terus function preview update. Tadi kan detail, ini create, detail, sekarang update. Sama pada dasar itu. Get element, update. Bentar. Nah, update endpoint untuk mengakhiri. Nah, ada delete sama. Bedanya ini delete juga. Pintar sekali saya ini ya. Nah, terus lanjut ke bagian API action. Nah, ini ketika kita menggunakan create, raise may with authorization feed method post. Jangan lupa dimasukin ke JSON. If return close return wait. Terusnya. Kemudian untuk detail post itu kita menggunakan get. Kalau tadi kan menggunakan post. Nih. Karena sekarang kita nanya detailnya, detail postnya kita panggil dengan get. Nah, itu endpoint bla 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 update console get. Nah, get authorization feed. Nah, caps resultnya ya itu kan gitu. Kemudian update, nah ini post put. Nah, get element, update ID, set email sama itu ini pasti ya. Ini tinggal apa saja ini. Update command URL. Kemudian ini, nah ini update console put URL updating. Ini kalau statusnya sudah selesai. Kemudian ini logiknya kalau mencoba yang itu post result metodenya dipanggil baginya kalau misalnya return otomatis model outputnya sama ini untuk delete nya itu assign handle delete post sama ini sesuai itunya keterangan database nya untuk ambil link sorry. Nah itu post method itu delete delete update console untuk ngasih tahu. Sudah ini komen-komen ini codingan yang sebelumnya kita coba dan gagal kita komen. Seperti itu Pak untuk folder resource khususnya bagian view yang ada berapa ini? 6 folder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagian view yang kami buat project dari mini sosial media. Yaitu seperti itu. Pada dasarnya kan view itu untuk menampilkan ke user ya. Berarti menampilkan di sisi klien. Nah, seperti itu dari saya untuk bagian view. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf, tapi yang jelas biar gampang kami letakkan di sini. Walaupun ini sangat banyak sih, jadi kami coba taruh catatan di sini biar kita tidak lupa poin-poin pentingnya Pak. Tahu sih tahu. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, untuk API PHP itu use Illuminate HTTP request ini mengimpor kelas request. Terus use Illuminate support Factest route itu mengimpor Factest route untuk mendefinisikan rute. Mengimpor semua kontrol yang akan digunakan oleh API itu tadi ada di awal tuh ada post controller, ada comment controller, like controller, message controller sama JWT out. Itu use app HTTP middleware, JWT middleware itu untuk mengimpor middleware JWT custom untuk autentikasi. Kalau root prefix v1 group function itu mengelompokkan semua root API di bawah prefix v1. Terus di bawah itu ada root register. Itu endpoint post untuk pendaftaran pengguna baru. Kalau login itu untuk login dan mendapatkan token.
Terus ada rute postingan. Root middleware JWT middleware class perfect post group function. Itu kalau slash itu ngambil semua data, itu read itu di index. Kalau slash store itu menyimpan data, itu read. Kalau ditambah id itu masuk ke show, itu ngambil detail data by id, itu read. Terus dengan id dengan update itu mengupdate data. Kalau id di store itu menghapus data. Terus untuk rute komentar, kalau slash itu menyimpan konten baru create terus di store. Kalau id di store itu menghapus komentar. Ada rute like, kalau slash itu menyimpan like baru. Kalau id itu menghapus like destroy. Rute pesan, kalau slash kirim pesan untuk store. Kalau id itu lihat detail pesan to show. Terus start get message user id itu lihat pesan masuk berdasarkan user id get message. Terus id di store itu hapus pesan delete. Next web php. Use eliminate support factors root, itu mengimpor factors root untuk mendefinisikan root. Terus rute orientasi dan dashboard itu kalau slash itu masuk ke out login, itu masuk ke halaman login. Kalau slash register itu masuk ke halaman pendaftaran, out register, masuk ke sini. Sama tadi kalau login ke out login. Kalau slash dashboard itu mengambilkan dashboard, masuk ke out dashboard sini. Kalau rute untuk halaman manajemen postingan tuh slash post manage, itu masuk ke post index. Ini post index. Untuk halaman manajemen komentar itu slash comments, itu masuk ke comments index nih. Soal untuk halaman manajemen likes itu masuk ke likes index ini. Dan untuk yang terakhir ada rute manajemen pesan, itu slash message masuk ke message index ini. Nah, di bagian seeder dimulai dari comment seeder. Yang pertama itu ada public function run. Nah, ini untuk picker itu menutup. Ya, ini sebenarnya kayak data dummy-nya sih. Kemudian dari ini kita lempar dari pesan komennya itu ke database-nya dengan kolom user ID, post ID, konten, kemudian kapan itu dibuat, ya dapatnya kapan. Nah, ini kita buat dulu ya, contohnya. Kemudian dari database header sama sih sebenarnya. Tapi untuk tabelnya sendiri, untuk kolomnya kita menggunakan name dan email. Kemudian untuk like, ada kolom post, kemudian kapan dibuatnya, update-nya juga kapan. Selanjutnya ada message seeder, itu ini dengan tabel message di database, kemudian ada kolom seeder, receiver ID, dan message content, dibuatnya kapan, diupdate juga kapan. Kemudian ada port seeder, itu ya dengan tabel post, dengan kolom user, content, image. Nah, seperti itu. Terima kasih.